Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi statistika oleh Ibu Lilis Handayani SSI MSI, kami akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi kuantil median, yang dimana tugas ini dikerjakan secara berkelompok dengan beranggotakan 4 orang. Pertama, Mutiara Ramadhani Stambuk G50120-031. Saya sendiri, Dini Andriani Stambuk G50120-083. Kemudian ada Fadila Malotes Stambuk G50120-097 dan Mesya Maulidia Stambuk G50120-101. Nah, dalam analisis regresi, metode yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter adalah metode kuadrat terkecil, atau biasa disebut dengan MKT. Prinsip dari metode ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat error atau residu. Namun, terdapat beberapa asumsi di dalam analisis regresi yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi dengan metode kuadrat terkecil. Asumsi tersebut antara lain, data harus mengikuti sebaran normal, homoskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan tidak ada autokorelasi. Apabila asumsi dapat terpenuhi, maka hasil estimasi dengan metode kuadrat terkecil dapat memenuhi sifat base linear unbiased estimator atau BLEU. Tetapi, jika terdapat satu atau lebih asumsi yang tidak terpenuhi, maka hasil estimasi yang diperoleh tidak dapat memenuhi sifat BLEU. Salah satu asumsi penting yang harus dipenuhi adalah asumsi homoskedastisitas atau homoskedasticity. Homoskedastisitas berarti bahwa varian dari error bersifat konstan. Asumsi ini menyatakan peubah respon memiliki varian yang sama sepanjang nilai peubah bebas. Pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas disebut dengan heterokedastisitas. Heterokedastisitas umumnya terjadi pada data cross-section, yaitu data yang diambil pada satu waktu yang mewakili berbagai ukuran, kecil, sedang, dan besar. Salah satu metode estimasi parameter yang bisa mengatasi heterokedastisitas adalah metode regresi kuantil median. Regresi ini bertujuan untuk memperluas ide-ide dalam estimasi model fungsi kuantil bersyarat, di mana distribusi kuantil bersyarat dari peubah respon dinyatakan sebagai fungsi dari kovariat yang diamati. Analisis ini sangat berguna untuk sebaran bersyarat yang tak simetrik, padat di ekor sebarannya, atau sebarannya terpotong. Adapun pengertian dari regresi kuantil median tahun 1978, Roger Konker dan Gilbert Bassett dalam Furno 2013 memperkenalkan metode regresi kuantil. Regresi kuantil digunakan dengan membagi atau memisahkan data menjadi dua bagian atau lebih, di mana dicurigai terdapat perbedaan nilai estimator pada kuantil-kuantil tertentu. Regresi kuantil dapat dituliskan dengan persamaan berikut. YI tau sama dengan beta 0 tau tambah beta 1 tau XI 1 tambah sampai dengan beta P tau XIP tambah EI tau, yang dimana YI tau yaitu nilai pengamatan KI pada kuantil K tau, XIP yaitu nilai pengamatan KI variabel prediktor PP, beta tau yaitu estimator parameter pada kuantil K tau, EI tau yaitu error KI dan kuantil K tau. I sama dengan 1, 2, sampai dengan seterusnya, NJ yaitu sama dengan 1, 2, sampai dengan seterusnya, dan 0 kurang dari tau kurang dari 1. Regresi kuantil dilakukan dengan meminimumkan jumlah nilai mutlak dari error yang merupakan minimum penjumlahan error positif dan error negatif. Hal tersebut memberikan perbedaan bobot tau untuk error positif dan pembobot 1 kurang tau untuk error negatif. Pada regresi kuantil, median dapat mendefinisikan median sebagai solusi untuk meminimumkan jumlah nilai mutlak dari error. Keuntungan utama dari regresi kuantil dibandingkan dengan MKT adalah fleksibilitas ketika memodelkan data dengan sebaran bersyarat yang heterogen. Regresi kuantil mampu untuk mengukur efek variabel prediktor tidak hanya di pusat sebaran data tetapi juga pada bagian atas atau bawah ekor sebaran. Menurut Lee 2011 dalam dia 1819, penggunaan regresi kuantil median untuk estimasi pada data dengan heteroskedastisitas lebih efisien. Adapun prosedur penggunaan metode dalam analisis kuantil median, yaitu langkah pertama dalam estimasi dengan regresi kuantil median adalah melakukan estimasi pada setiap kuantil ke T untuk masing-masing koefisien regresi, sehingga diperoleh nilai dugaan untuk setiap koefisien regresi sebanyak K kuantil, di mana K adalah banyaknya kuantil.
Langkah selanjutnya adalah memilih nilai dugaan pada median kuantil sebagai hasil estimasi untuk setiap koefisien regresinya. Setelah hasil estimasi dengan regresi kuantil median, selanjutnya dilakukan pengujian kembali terhadap asumsi kenormalan dan asumsi homoskedasitas. Pengujian terhadap asumsi kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji Anderson-Darling. Sedangkan untuk melihat adanya heteroskedasitas pada error, hasil estimasi dengan regresi kuantil median dilakukan dengan uji Park. Dalam analisis regresi kuantil median ada pula proses estimasi, dinamakan estimasi dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Hasil estimasi dari metode kuadrat terkecil diperoleh model MPG. Namun, untuk mengetahui bahwa hasil estimasi tersebut mengandung heteroskedasitas atau tidak, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap asumsi kenormalan dan asumsi homoskedasitas. Jika salah satu asumsi saja tidak terpenuhi, maka hasil estimasi dengan MKT tidak dapat lagi dipercaya. Setelah melakukan estimasi, ada pula proses pengujian untuk melihat adanya heteroskedastisitas pada error. Hasil estimasi dengan regresi kuantil median dilakukan dengan uji Park. Metode uji tersebut dilakukan dengan cara meregresikan nilai logaritma natural dari kuadrat error dengan variabel-variabel independen. Prosedur pengujiannya sebagai berikut. Pertama, menentukan hipotesis, yang dimana H0 artinya adanya persamaan, H1 artinya tidak ada persamaan. Kemudian, untuk statistik uji dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ln E pangkat 2 tambah beta 0 tambah beta 1 X1 tambah E, yang dimana E yaitu nilai error, Ln E2 yaitu nilai kuadrat error yang ditransformasikan dalam logaritma natural, beta 0 yaitu konstanta, beta 1 yaitu koefisien regresi dari variabel X1. Dengan pengambilan keputusan, tolak H0 apabila signifikansi variabel lebih dari alfa, di mana taraf signifikan alfanya yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan, tolak H0 artinya data memiliki pengaruh heteroskedastisitas. Berikut melakukan pengujian menggunakan software SPSS pada metode uji Park. Sebelum melakukan pengujian pada software SPSS, ketahuilah terlebih dahulu pengertian untuk penggunaan uji Park itu sendiri, yakni pertama, uji Park merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas, sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Yang kedua, uji Park merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Yang ketiga, uji Park dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual, lalu dilakukan transformasi Ln atau logaritma natural, baru kemudian melakukan regresi terhadap variabel independen. Yang keempat, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Dan yang terakhir, metode regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah data yang kami gunakan dan akan dilakukan pengujian pada software SPSS. Berikut langkah-langkah pengujian hasil output yang didapatkan pada software SPSS. Kemudian selanjutnya dasar pengambilan keputusan pada uji Park. Yang pertama, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Kemudian yang kedua, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedasitas. Kemudian interpretasi hasil output SPSS. Nilai dengan nilai signifikansi X1 sebesar 0,636 atau nilai X1-nya itu kompetensi lebih dari alfa 0,05 dan nilai signifikansi X2-nya atau motivasinya sebesar 0,241 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka tingkat kepercayaan statistik 95% atau 0,05. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.